Hai guys, saya Asmarani Siregar, NIM 1705033232 dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Analisis Biaya Volume Laba. Di mana pada analisis volume laba ini, analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam peraturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis EVV lebih tinggi dalam situasi multiproduk, tetapi pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Di sini kita dapat melihat contoh yang tertera pada slide saya, di mana terdapat di sini biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama telah dipisah. Biaya tetap langsung merupakan biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produknya tidak ada. Sedangkan biaya tetap bersama merupakan biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau akan tetap muncul meskipun salah satu produk telah dieliminasi. Di sini ada pendekatan titik impas dalam unit, di mana untuk perusahaan yang multiproduk, perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Dan kita bisa melakukannya dengan rumus biaya tetap total dikurang margin kontribusi. Di sini kita dapat melihat contohnya. Di antara mesin A, dalam perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa diperlukan penjualan sebesar 400 unit dan 200 unit untuk masing-masing mesin A dan mesin B agar dapat mencapai titik impas. Tetapi titik impas tersebut hanya dapat menutup biaya tetap langsung, sedangkan biaya tetap bersama belum tertutup. Terdapat cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Kita dapat melakukannya dengan cara mengidentifikasikan baruan penjualan atau sales mix, di mana penentuan bauran penjualan ini yang terdiri dari 7P atau 7P, di mana 7P ini ialah price, product, place, promotion, people, process, physical evidence. Di sini juga kita dapat melihat contohnya. Penentuan suatu bauran penjualan tertentu memungkinkan untuk mengonversi masalah multiproduk ke dalam produk BVL untuk produk tunggal. Di sini kita dapat melihat contoh proyeksi laba rugi dan nilai paket. Pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan, di mana kita bisa melihat di sini ada contoh laporan laba rugi PT Gemah Rupiah. Kita dapat mendapatkan nilai penjualan impasnya dengan rumus biaya tetap total dikurang rasio margin kontribusi. Kajian hubungan BVL dalam bentuk grafik. Grafik volume laba atau profit volume graph, di mana kita dapat bisa melakukannya dengan rumus laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurang biaya tetap. Di sini kita dapat melihat contohnya, di mana pada grafik tersebut dapat dijelaskan ketika unit yang dijual adalah 0, maka laba operasi yang dihasilkan adalah minus 100.000. Jika dimisalkan kemudian harinya perusahaan dapat menjual 20 unit lagi, maka laba yang didapatkan adalah 0 untuk menutupi kerugian yang pada sebelumnya. Selanjutnya, jika perusahaan menjual 40 unit, maka laba yang didapatkan adalah 100.000. Jadi, dapat diperkirakan setiap ada unit yang terjual 20 unit, maka didapatkan kenaikan laba sebesar 100.000. Meskipun grafik volume laba mudah diinterpretasikan, akan tetapi gagal untuk menunjukkan bagaimana perubahan biaya sejalan dengan perubahan volume penjualan. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph, di mana di sini dia menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biasa yang disajikan dalam dua persamaan berikut, di mana pendapatan sama dengan harga dikali jumlah unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap laba. Dan pada grafik contoh grafik laba volume dan biaya volume laba ini, kita dapat mengandalkan beberapa asumsi-asumsi yang ada. Di sini terdapat asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Yang pertama itu fungsi linear, di mana fungsi linear ini mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Sedangkan rentang yang relevan atau relevant range, analisis yang mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan.
Yang ketiga, ada produksi sama dengan penjualan, di mana analisis ini mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Selanjutnya, yang keempat ada bauran penjualan yang konstan, di mana analisis ini untuk multiproduk. Diasumsikan bauran penjualan diketahui pada analisis impas multiproduk mensyaratkan suatu bauran penjualan yang konstan. Yang kelima itu harga dan biaya diketahui dengan pasti. Diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Lalu, perubahan dalam variabel BVL, di mana perusahaan juga harus memastikan dampak dalam berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian. Dalam dalam variabel BVL, tambahan perubahan laba dapat diketahui melalui yang pertama itu kita dapat mengetahuinya dengan perhitungan tambahan perubahan margin kontribusi total. Yang kedua itu perhitungan tambahan perubahan biaya total. Yang ketiga itu penjumlahan dua hasil perhitungan yang sebelumnya. Demikianlah hasil presentasi saya yang saya presentasikan bab 9. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.